Setelah Wang Chen mengumumkan kalau sosok pemuda berjubah hitam yang baru saja menimbulkan kekacauan besar di arena kompetisi itu ternyata adalah Xiaoyan, seluruh ahli yang berada di bangku penonton pun seketika terkejut dan tak menyangka kalau sosok misterius itu adalah pemuda yang belum lama ini menimbulkan kegemparan di wilayah utara. Selain itu, hal yang membuat mereka semakin tertegun tidak lain adalah karena Xiaoyan benar-benar berani datang ke markas utama Pavilion Fenglei, meskipun dia memiliki konflik serius dengan fraksi besar tersebut. Di sisi lain, wajah Mu Qingluan pun tampak dipenuhi keterkejutan. Dia sungguh tak menyangka Xiaoyan benar-benar datang ke tempat ini. Feng Qing'er yang berada di tepi arena pun perlahan tersenyum dingin. Sepertinya pemuda ini memang memiliki keberanian yang sangat tinggi. Bahkan fraksi besar seperti Pavilion Fenglei sama sekali tak membuatnya takut sedikit pun. Namun di saat yang bersamaan, Feng Qing'er juga merasa senang. Dengan ini dia akan memiliki kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada Xiaoyan dan memulihkan reputasi Pavilion Fenglei. Keributan yang terjadi di atas arena ini secara alami membuat ekspresi Lei Junze sang ketua Pavilion Fenglei perlahan berubah menjadi serius. Dengan tatapan tajam dia lalu bertanya kepada Fei Tian apakah benar pemuda itu adalah Xiaoyan. Fei Tian pun seketika membenarkan hal ini dan segera memerintahkan Xiaoyan untuk melepaskan dopeng di wajahnya. Di antara para petinggi Pavilion Fenglei, Fei Tian jelas merupakan orang yang paling membenci Xiaoyan. Bagaimanapun setelah Xiaoyan mengacaukan wilayah utara, dia harus bertanggung jawab dan menerima amukan dari Lei Junze. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya pun sontak tertuju ke arah Xiaoyan. Terlepas seberapa kuat pemuda ini, mereka yakin kalau Xiaoyan kemungkinan besar tidak akan bisa pergi hidup-hidup dari tempat ini. Mengingat selain jumlah pasukannya yang sangat banyak, Pavilion Fenglei juga masih memiliki seorang elit Douzun yang bisa melenyapkan Xiaoyan kapan saja. Feng Junze dan juga Jian Junze pun hanya bisa terdiam di kursi mereka masing-masing. Bagaimanapun ini adalah masalah pribadi Pavilion Fenglei. Oleh karena itu sangat tidak pantas jika mereka sampai ikut campur. Xiaoyan yang berada di tengah arena pun lantas mengalihkan pandangannya ke arah Wang Chen. Sepertinya saat benturan sebelumnya Wang Chen secara tidak sengaja menyadari api surgawi miliknya. Oleh karena itulah dia bisa mengetahui identitasnya. Karena peluang untuk melarikan diri sangatlah kecil, Xiaoyan pun akhirnya melepaskan jubah serta dopeng di wajahnya sembari menatap ke arah Fei Tian dan berkata, "Ketua Pavilion Fenglei cabang utara, apakah kau berniat untuk menyerangku lagi?" Perkataan Xiaoyan itu secara alami membuat amarah Fei Tian memuncak. Dalam sekejap dia pun menghilang bagaikan kilat dan muncul tepat di belakang Xiaoyan. Dengan kekuatan penuh dia pun segera melepaskan cakaran maut ke dada Xiaoyan. Namun sosok yang diserangnya itu ternyata hanyalah sebuah bayangan petir yang Xiaoyan ciptakan. Sesaat kemudian tubuh asli Xiaoyan pun akhirnya muncul beberapa puluh meter di belakang Fei Tian dan mengatakan, "Sepertinya Pavilion Fenglei hanya biasa-biasa saja. Tak kusangka orang tua sepertimu akan bertindak langsung dan menindas generasi muda. Jika Lei Junze benar-benar merasa kalau aku memiliki permusuhan besar dengan Pavilion Fenglei, mengapa kau tidak ikut mengambil tindakan seperti Fei Tian? Dengan kekuatan Douzun yang kau miliki, aku bahkan tidak akan bisa bertahan satu pertukaran denganmu." Para ahli di bangku penonton pun sontak dipenuhi kegemparan begitu kata-kata Xiaoyan terdengar. Bagaimana bisa dia begitu berani untuk memprovokasi seorang elit Douzun seperti Lei Junze? Namun di saat yang bersamaan, sebagian ahli justru memuji tindakan Xiaoyan itu. Jika seorang Master Douzun sampai bertindak dan menyerang seseorang dari generasi muda, hal ini jelas akan mencoreng reputasinya sebagai ahli tingkat tinggi sekaligus ketua fraksi besar yang berdiri di benua Doqi. Dengan kata lain, Xiaoyan telah berhasil menghindari ancaman dari seorang elit Douzun. Selama Lei Junze tidak ikut campur, Xiaoyan masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari tempat tersebut, meskipun Fei Tian turun tangan sekalipun. Sementara itu, Fei Tian yang tergantung di langit pun tampak sedikit termenung. Beberapa waktu lalu dia telah bertindak secara pribadi dan gagal untuk menangkap Xiaoyan. Karena kejadian itulah reputasi Pavilion Fenglei cabang utara telah tercemar. Para ahli tentu berpikir kalau fraksi besar yang terkenal di Central Plains ternyata tidak mampu menangani seorang pemuda. Oleh karenanya Fei Tian bersumpah tidak akan melepaskan Xiaoyan untuk yang kedua kalinya. Setelah mengambil keputusan tersebut, aura bintang 8 Douzong pun perlahan terbangun dari dalam tubuh Fei Tian. Meskipun Xiaoyan sudah mencapai kelas Douzong, tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka masih terlalu besar. Bahkan jika Xiaoyan mengerahkan semua kartu truf yang dia miliki, peluangnya untuk menang masih terlalu kecil. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Junze dan berkata, "Master Douzun, aku harap kau bersedia untuk melihat sesuatu." Feng Junze pun sontak terkejut ketika melihat Xiaoyan yang tiba-tiba berbicara dengannya. Sambil tersenyum dia lalu menjawab,
Anak muda, sepertinya masalah yang kau alami dengan Pavilion Feng Lei sama sekali tak ada hubungannya denganku. Xiaoyan pun perlahan tersenyum sembari melepaskan cincin hitam pemberian Yalao dan melemparkannya ke arah Feng Zunze. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa bertaruh jika semua yang dikatakan Yalao benar, maka Feng Zunze seharusnya akan bertindak dan menyelamatkannya. Begitu Feng Zunze menerima cincin tersebut, ekspresi wajahnya pun seketika berubah. Dengan persepsi spiritual miliknya, dia bisa merasakan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Yalao. Sambil menggenggam erat cincin tersebut, Feng Zunze pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, mulai sekarang tidak ada seorang pun di puncak gunung ini yang boleh menyentuh Xiaoyan. Muking Luan yang berada di tepi arena pun seketika terkejut. Selama ini dia belum pernah melihat Feng Zunze menunjukkan emosi semacam itu. Terlebih keputusan tersebut jelas akan menimbulkan perselisihan di antara kedua pavilion. Meskipun Pavilion Bintang Jatuh tidak takut dengan Pavilion Feng Lei, tetapi jika kedua eksistensi ini sampai berperang, maka seluruh wilayah Central Plains pasti akan mengalami kekacauan besar. Di samping itu, Muking Luan juga semakin penasaran sebenarnya siapakah teman lama yang disebutkan Xiaoyan hingga mampu membuat gurunya bertindak sejauh itu. Tidak hanya Muking Luan, seisi arena juga ikut dipenuhi keterkejutan. Lei Zunze yang berada di kursi VIP pun perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze. Dengan suara yang dalam dan penuh amarah, dia lalu bertanya, Feng Zunze, apakah maksud dari ucapanmu itu? Melihat situasi yang semakin menegang, Jian Zunze pun mencoba menenangkan kedua belah pihak dan menyarankan untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik. Namun di situ Feng Zunze sama sekali tak menghiraukan ucapan semua orang, tatapannya kini sepenuhnya terfokus kepada Xiaoyan. Dengan ekspresi serius, dia lalu menanyakan hubungan seperti apa yang dimiliki Xiaoyan dengan teman lamanya itu. Setelah melihat perubahan emosi yang ditunjukkan Feng Zunze, Xiaoyan pun akhirnya merasa lega dan sepenuhnya yakin kalau orang ini memang sesuai dengan perkataan Yalao. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Zunze dan memberitahu kalau dia adalah murid dari teman lamanya. Tentu saja Feng Zunze tidak bisa mempercayai ucapan Xiaoyan itu begitu saja. Untuk meyakinkan keraguan di hatinya, dia lalu meminta Xiaoyan agar memberikan bukti kepadanya. Sambil tersenyum, Xiaoyan lantas membuka segel api di dahinya dan menunjukkan Bone Chilling Flame milik Yalao. Setelah melihat api putih yang menyala di tangan Xiaoyan, keraguan di hati Feng Zunze pun menghilang sepenuhnya. Di samping itu, segel api di dahi Xiaoyan juga membuktikan kalau api surgawi tersebut memang diberikan secara sukarela dan bukan didapat dari hasil curian. Sesaat kemudian, Feng Zunze lantas tertawa pelan ke arah Xiaoyan dan mengatakan, karena kau adalah muridnya, maka kau bisa memanggilku dengan sebutan Feng Xian. Jika kau tidak keberatan, kau juga bisa menganggapku sebagai gurumu di masa depan. Dengan status Feng Zunze di dataran tengah, ada begitu banyak ahli yang ingin menjadi muridnya. Namun selama bertahun-tahun dia hanya menerima Muking Luan sebagai murid karena memiliki hubungan baik dengan klan yang berada di belakangnya. Dan ini merupakan pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Xiaoyan pun segera memberikan salam penghormatan kepada Feng Zunze atas kebaikannya itu. Feng Zunze pun sontak tersenyum puas dan meminta Xiaoyan agar menyerahkan masalah ini kepadanya. Tanpa basa-basi, dia lalu berkata, Lei Zunze, hari ini Pavilion Feng Lei milikmu tidak akan bisa menyentuh Xiaoyan. Jika kau masih bersikeras, maka hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Lei Zunze pun seketika mengerutkan keningnya. Jika perang antara dua pavilion benar-benar terjadi, jelas Pavilion Feng Lei akan mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu, di antara 4 elit dusun yang hadir, kekuatan Feng Zunze bisa dikatakan sebagai yang terkuat, bahkan Lei Zunze merasa sedikit takut padanya. Namun hal yang paling membuatnya heran adalah hubungan semacam apa yang dimiliki Xiaoyan dengan Feng Zunze, bahkan sampai membuatnya tidak ragu untuk menjadi musuh dari Pavilion Feng Lei. Meskipun kekuatan Feng Zunze sangatlah besar, tetapi Lei Zunze masih belum bisa melepaskan Xiaoyan begitu saja. Dia lalu meminta penjelasan kepada Feng Zunze terkait masalah teknik langkah 3 rupu petir yang dipelajari oleh Xiaoyan secara diam-diam. Sebelum Feng Zunze bersuara, Xiaoyan pun tiba-tiba menjawab, bukankah kata-kata Lei Zunze ini sudah terlalu berlebihan? Gerakan 3 rupu petir hanyalah sesuatu yang aku temukan secara tidak sengaja ketika berada di luar wilayah dataran tengah. Lantas bagaimana bisa kau mengatakan kalau aku sudah mempelajarinya secara diam-diam? Selain itu, teknik tubuh ilusi 3 rupu petir juga sudah diambil kembali oleh Fei Tian. Seharusnya masalah ini tidak ada kaitannya lagi denganku. Lei Zunze pun tidak bisa berkomentar lebih banyak. Demi menghormati Feng Zunze, dia pun berniat untuk menyelesaikan masalah ini dengan syarat Xiaoyan harus bertarung melawan Fei Tian. Apapun hasilnya, dia berjanji tidak akan ikut campur lagi ke depannya. Meskipun syarat ini cukup bagus, tetapi Feng Zunze jelas menolaknya. Bagaimanapun, kesenjangan antara Xiaoyan dan juga Fei Tian masih terlalu besar.
Di tengah perdebatan itu, Jian Zhuze lantas tertawa pelan dan menyarankan untuk mengirimkan Feng Qing'er dari generasi muda sebagai perwakilan Pavilion Fenglei. Dengan begitu, pertarungan ini bisa dianggap setara dan adil bagi kedua belah pihak. Setelah merenung sejenak, Lei Zhuze pun akhirnya menyetujui saran tersebut. Jika Feng Qing'er menang, maka Xiaoyan harus berjanji tidak akan menggunakan gerakan 3.000 petir lagi di masa depan. Dan jika Xiaoyan menang, maka dendam di antara mereka akan sepenuhnya terselesaikan. Tentu saja dalam pertempuran ini Xiaoyan tidak boleh meminjam kekuatan dari roh spiritual. Dengan penuh keyakinan, Xiaoyan pun perlahan maju dan mengatakan kalau dia siap menerima tantangan tersebut. Keberanian Xiaoyan ini secara alami membuat Feng Zhuze terpukau sekaligus merasa cemas. Bagaimanapun lawan yang harus dia hadapi kali ini merupakan jenius terbaik dari Pavilion Fenglei. Feng Zhuze lalu memperingatkan Xiaoyan untuk lebih berhati-hati. Mengingat kekuatan Feng Qing'er saat ini kemungkinan telah mencapai kelas Douzong setelah memasuki kolam darah surgawi. Ditambah dia juga masih memiliki sebuah avatar yang siap membantunya kapanpun. Xiaoyan sama sekali tak merasa heran dengan peningkatan itu. Dengan bakatnya yang sangat menakutkan, wajar jika dia berhasil menerobos ke kelas Douzong setelah memasuki kolam darah sebelumnya. Meskipun pihak lawan dianggap sebagai jenius terbaik, tetapi Xiaoyan sama sekali tak merasa takut sedikit pun. Kali ini dia harus menunjukkan kualifikasi yang dia miliki sebagai murid Yalau di hadapan Feng Zhuze. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun perlahan mengeluarkan penguasa hitam miliknya dan bersiap untuk memulai pertarungan. Di saat yang bersamaan, keributan pun terus melonjak di bangku penonton. Mereka semua tahu kalau nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah Central Plains. Bahkan jenius dari 3 pavilion lainnya tidak ada yang mampu bersaing dengannya. Dikabarkan sebelum Feng Qing'er mencapai kelas Dohuang, dia juga pernah bertarung dengan salah satu tetua Douzong Pavilion Fenglei dan berakhir seri. Hasil pertarungan semacam itu jelas membuat semua orang yakin kalau kemampuan Feng Qing'er saat ini pasti sudah jauh lebih mengerikan. Meskipun Xiaoyan baru saja memasuki dataran tengah, tetapi reputasinya tidak kalah jauh dengan Feng Qing'er. Setelah kekacauan yang dia sebabkan di wilayah utara, nama Xiaoyan kini benar-benar telah menyebar dan terkenal di dataran tengah. Oleh sebab itu, semua ahli yang hadir sangat ingin tahu siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran kali ini. Fei Tian yang berada di kursi VIP pun tampak termenung. Dia jelas mengerti kalau Xiaoyan tidak boleh dianggap remeh, bahkan sekelas Chen Yun saja bisa terbunuh di tangannya. Oleh karenanya mereka tidak boleh membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja. Namun karena saat ini ada perlindungan dari Feng Zhuze, mereka tentu tidak berani bertindak gegabah apalagi sampai menyerang Xiaoyan. Di situ Lei Zhuze memberitahu Fei Tian agar tidak perlu cemas. Sebelumnya dia sudah menginstruksikan Feng Qing'er untuk menyerang Xiaoyan sekuat tenaga jika ada kesempatan. Dia yakin Feng Zhuze pasti tidak akan ikut campur jika ada kecelakaan dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, Feng Qing'er pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Sepertinya kau hanyalah bocah arogan yang hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Tanpa adanya bantuan roh spiritual dan juga perlindungan dari Feng Zhuze, aku ingin melihat apakah kekuatanmu itu memang sesuai dengan reputasimu." Setelah mengatakan semua itu, niat membunuh pun seketika melintas di mata Feng Qing'er. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, dia yakin kalau Xiaoyan bukanlah lawan yang layak untuknya. Penasaran gimana hasil pertarungan antara Xiaoyan versus Feng Qing'er? Simak di spoiler pembahasan selanjutnya guys ya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.